Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Meskipun Lo Feng terkejut setelah melihat semua daftar harta, tapi dia segera pulih. Salah satu alasannya adalah karena kenangan warisan dari binatang bertanduk emas dipenuhi dengan banyak teknik. Alasan kedua adalah karena Lo Feng bahkan tidak tahu harta itu untuk apa. Babata berbeda. Dia telah mengikuti Huyanbo yang berjuang melawan galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami situasi hidup dan mati berkali-kali. Salah satu teknik ini sudah cukup untuk membuat kekaisaran Gunung Naga Hitam hancur. Tiba-tiba, pesan layar sedikit bergetar, menampilkan surat yang baru diterima. Lo Feng selamat menjadi anggota alam rahasia awal absolut. Rencana pelatihan untuk generasi muda dimulai dari tingkat universe. Karenanya, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menjadi tingkat universe. Kamu telah diberikan 10.000 poin. Kamu dapat menggunakan poin-poin ini untuk membeli barang apapun di dalam harta karun. Perusahaan akan mengeluarkan uang, memberi setiap anggota inti cara yang tak ternilai untuk memperkuat tubuh dan meningkatkan energi genetika. Ini akan membantu seseorang tumbuh dari level 1 ke 9 dalam waktu cepat. Perusahaan tidak akan membiarkan anggota inti membuang waktu hanya untuk membangun kekuatan itu sendiri. Waktu mereka harus digunakan untuk memperkuat kemampuan bertarung, untuk memahami hukum asal dan mempelajari teknik. Surat ini tidak dianggap panjang, tapi Lo Feng dan Babata keduanya terpana setelah beberapa saat. Yang mulia, sebuah suara bergema dari luar. Lo Feng berjalan ke balkon. Audu, ada apa? Yang mulia Rongjun dan Wuka datang berkunjung, kata Audu dengan hormat. Setelah beberapa saat, Lo Feng mengundang Rongjun dan Wuka ke ruang tamunya. Pangeran Manka itu, yaitu Wuka, duduk di sofa. Dia tertawa keras. Alam semesta virtual ini benar-benar tidak buruk. Perawatan anggota awal absolut ini bahkan lebih baik daripada perawatan dari planet Manka. Perusahaan alam semesta virtual memberikan begitu banyak manfaat seperti lingkungan terbaik. Adapun apakah seseorang benar-benar dapat membuat prestasi, itu pasti akan bergantung pada dirinya sendiri. Alam semesta sangat misterius, dengan puluhan juta keajaiban dan pemandangan. Namun, setiap 10 juta tahun, berapa banyak prajurit absolut yang benar-benar dapat menonjol? Wuka berseru, jangan repot-repot melihat. Meskipun ada hingga 10 juta orang di Gunung Yuxiang dengan penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, namun setelah 10 juta tahun, 99,9% dari mereka akan meninggal, sedangkan sisanya menjadi undying. Kumpulan 1000 dari kita, menurut catatan sejarah, dalam 10 juta tahun, bahkan tidak akan ada 10 dari kita yang menjadi undying. Ketiganya mengobrol lama, merasakan tekanan. Orang normal akan puas setelah mencapai tingkat universe. Bagi beberapa orang jenius, saat mereka mencapai penguasa sektor dan memiliki satu galaksi, itu sudah cukup. Namun, dengan pandangan ke depan yang berbeda, tujuan mereka secara alami akan berbeda. Lo Feng, Rongjun, dan Wuka, mereka semua memiliki visi yang sangat jauh. Lo Feng memiliki binatang bertanduk emas dan klan Musa, dua ras besar galaksi. Dia bisa mencapai penguasa sektor hanya bahkan dengan tidur saja. Namun, dia ingin menjadi prajurit puncak. Rongjun bakatnya tidak kalah dengan Lo Feng, musuhnya bahkan lebih mengerikan, menjadi undying normal, tidak bisa memuaskannya sama sekali. Wuka, seorang jenius mutlak langka dari planet Manka. Ayahnya adalah salah satu pejuang pamungkas alam semesta. Dengan ayahnya sebagai sasarannya, ia juga memiliki pandangan yang sangat tinggi. Namun fakta adalah fakta. Menurut sejarah, dari 1000 ini, kurang dari 10 akan menjadi undying. Bahkan binatang bertanduk emas dengan begitu banyak generasi terjebak di tingkat penguasa sektor. Mereka tidak dapat menerobos. Jalan menuju undying benar-benar memang sulit. Lo Feng duduk di depan laptop. Dia membuka sejumlah besar senjata tempur jarak dekat. Senjata energi genetik level 5, pisau bayangan emas, itu membutuhkan 12 poin. Dia juga memiliki perisai absolut kosong level 5. Itu hanya membutuhkan 8 poin dan 6 poin tambahan untuk desain.
bilah bayangan emas, perisai kosong absolut. Ini semua untuk digunakan klan Musa. Teknik pertempuran. Lo Feng membuka teknik dan dengan cepat menemukan yang paling cocok. Dengan bantuan Babata, ia dapat membuat keputusan cepat. Lo Feng sedang berdiskusi dan berdebat dengan Babata sambil menghitung 10.000 poinnya. Ia akhirnya menghabiskan hampir setengah jam sebelum ia menyelesaikan perdebatan. Binatang bertanduk emas, ia menggunakan 0 poin. Klan Musa, ia menghabiskan 9.820 poin untuk membeli satu set lengkap teknik dan senjata. Salah satunya adalah teknik pertarungan jarak dekat senilai 3.200 poin dan teknik perisai yang lebih mendasar bernilai 800 poin dan membeli teknik pisau yang tidak buruk senilai 5.800 poin. Gerakan kerja pelindung kerja pisau ini membentuk satu set lengkap dan sangat kuat dalam gerakan dan teknik. Lo Feng sendiri, dia menggunakan 180 poin, membeli pisau bayangan emas dan perisai absolut seharga 20 poin, membeli 2 buah kehidupan seharga 100 poin, dan dia juga membeli 30 buah air seharga 60 poin. Lo Feng, tubuh ilusi, perisai ilusi, dan bilah ilusi membentuk satu rangkaian teknik ilusi lengkap. Mereka pasti tidak akan mengecewakan dirimu, Babata berkata. Meskipun itu adalah teknik yang paling dasar, bagaimanapun juga kamu hanya tingkat bintang. Setidaknya sebelum menjadi undying, ini sudah cukup. Lo Feng mengangguk. Set ilusi lengkap ini yang memiliki 3 teknik total dan bernilai total lebih dari 9.000 poin. Itu sebanding dengan jejak jiwa. Waktu berlalu dengan cepat. Kapal alam semesta tingkat F terus berkembang menuju pusat alam semesta manusia di mana kantor pusat perusahaan alam semesta virtual berada. Lo Feng secara alami menghabiskan waktunya di dalam kapal. Kesadarannya di alam semesta virtual hampir seperti spons yang menyerap setiap informasi. Binatang bertanduk emas bekerja keras pada domainnya dan hukum asal emas. Klan Musa dalam bentuk binatang bertanduk emas melatih hukum asal ruang, ketika dalam bentuk manusia melatih teknik pisau dan perisai ilusi. Di ruang pelatihan, Lo Feng berteriak, "Simulasikan melawan Rongjun dengan kemampuan pertempuran tertinggi selama pertempuran puncak jenius." Mulailah, teriak Lo Feng. Mata Rongjun yang disimulasikan menyala dan dia menjadi seperti gunung yang bergegas ke arah Lo Feng. Lo Feng mulai menggunakan pedangnya dan dalam sekejap ia telah memotong hampir 10.000 kali. Itu terlalu cepat, bukan hanya gerakannya yang sangat cepat, bahkan juga menakutkan. Benar-benar seperti setan yang melayang-layang. Dalam hal kekuatan ofensif dari pertempuran jenius, yang terkuat adalah bulan. Dalam hal hipnotis adalah Jia Laisi. Dalam hal menembus adalah formasi Sky Piercing milik Lo Feng. Dan dalam hal kebrutalan, itu adalah Civic Rongjun. Mereka bertarung langsung selama beberapa menit. Darah segar memuntah di mana-mana. Seluruh tubuh Lo Feng terlempar, jatuh seperti kantong pasir yang robek. Ada peningkatan. Lo Feng tersenyum dan berdiri. Pertempuran dekatku mungkin memiliki kemampuan untuk membuatku menjadi 100 besar. Kelemahan terbesar Lo Feng adalah pertempuran jarak dekat. Selama kompetisi puncak, ia mengalami 2 kekalahan. Satu melawan Rongjun dan lainnya melawan Long Yun. Ini terjadi karena dia harus bertarung dengan mereka dalam pertempuran jarak dekat dan karenanya dia kalah. Sebagai pengendali, Lo Feng memiliki kemampuan untuk dengan mudah menghabisi lawannya ketika dia menjauhkan diri. Namun begitu dia mendekat, itu menjadi ancaman. Dalam hal pemahaman hukum asal, aku lebih kuat dari Rongjun, namun pertarungan dekatku masih kalah darinya. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Memang ada perbedaan antara tubuh manusia dan tubuh klan Musa. Ketika tubuh klan Musa melepaskan teknik ilusi, itu adalah ilusi sejati. Aku tidak hanya akan bisa menyerang dari jauh, tetapi juga dalam pertempuran jarak dekat. Dengan cara ini, benar-benar tidak akan ada kelemahan. Aku sudah sangat meningkat, Lo Feng berpikir. Aku memiliki binatang bertanduk emas dan klan Musa. Tingkat kombinasi ajaib ini. Namun, alam semesta sangat luas. Apa saja bisa terjadi. Siapa tahu bahkan mungkin ada seseorang dalam 1000 jenius teratas dengan keajaiban yang lebih besar di dalam diri mereka. Jangan pernah meremehkan orang lain atau menjadi sombong. Lo Feng merasa seluruh kapal sedikit terguncang. Setelah sekitar 10 detik sebelum kembali normal, dia melihat ada benua yang sangat luas mengambang di ruang angkasa. Lo Feng tertegun.
markas besar perusahaan alam semesta virtual. Mereka akhirnya tiba di sini. Lo Feng berdiri di kapal semesta, memandang ke benua yang tak berujung, menatap dengan mata terbelalak. Ini bukan alam semesta virtual, ini kenyataan. Itu begitu besar. Diameter dari benua ini kurang lebih 90 triliun kilometer. Diameter bumi hanya 10 kilometer. Gila guys, ngeri banget ya. Sekitar 13 jam kemudian, dia akhirnya mencapai pintu masuk kantor pusat perusahaan alam semesta virtual. Selama penerbangan, Lo Feng menatap kagum pada keindahan dan kesempurnaan pembangunan benua ini. Kapal alam semesta memasuki benua melalui celah dan terbang dengan kecepatan ringan selama beberapa menit sebelum akhirnya melambat dan berhenti. Lo Feng dan penguasa sektor Sawu dan yang lainnya terbang keluar dari pintu kabin. Di luar ada 10 pria dan wanita mengenakan seragam sedang menunggu. Ketika Lo Feng tiba, mereka berkata serempak, "Yang mulia Lo Feng, kami menunggu kedatanganmu, silahkan ikuti kami." "Terima kasih Sawu." Lo Feng berbalik dan menatap lelaki tua kurus itu. Penguasa sektor Sawu tersenyum. "Merupakan kehormatan bagiku untuk menemani Yang Mulia selama 3 tahun." Lo Feng mengikuti pria bertanduk hijau lapis baja perak. Di sepanjang jalan ada 3 orang menunggu. Lo Feng menatap penasaran pada 3 orang yang mendekat. "Yang Mulia, ini adalah barang-barang yang kamu pesan. Sesuai permintaan Yang Mulia, pertukaran akan dilakukan di markas." Ketiganya langsung mengirimkan barang-barang. "Terima kasih." Lo Feng membuka untuk melihatnya dan segera menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Pada saat itu, dia dibawa ke aula besar berbentuk oval. Lo Feng segera menarik sambutan dari banyak orang. "Long Yun, Wuka, Jiangmo." Lo Feng tertawa dan segera melambai pada masing-masing. Berlatih di Gunung Yuxiang selama 3 tahun. Kelompok pemuda yang sama ini telah berinteraksi sedikit selama 3 tahun. Rong Jun belum datang. Lo Feng mengamati sekelilingnya. Dia akan segera datang. Dia hampir di dalam markas. Pangeran Mankau yaitu Wuka tertawa santai. "Ayo kita duduk di sini." Lo Feng melihat ke sisi di mana seorang pemuda berpakaian putih duduk di samping jendela. Lo Feng tersenyum dan berteriak, "Bulan!" Pemuda berpakaian putih berbalik dan melirik, hanya membuat suara pelan dan segera berbalik lagi. Lo Feng dan yang lainnya menyadari bahwa meskipun Bulan sangat dingin dan menikmati sendirian, karakternya masih tidak buruk. Setelah sekitar 6 jam lagi, 1000 jenius telah berkumpul. "Perhatian semua, tolong ikuti aku." Setelah 1000 orang berkumpul, seorang pria dengan mata merah mengenakan jubah putih sederhana namun elegan berteriak serak. Lo Feng mendongak dan melihat kapal aneh di depan mereka. Lo Feng terkejut. 1000 jenius sangat sedikit dari mereka yang benar-benar tahu tentang jenis kapal ini. Yang lain tampak bingung dan tertegun. Di bawah bujukan lelaki bermata merah, mereka semua memasuki kapal. "Kau bahkan tidak tahu tentang ini. Ini adalah kapal semesta yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan lainnya." Suara Babata bergema. "Dan itu adalah bentuk kehidupan yang sangat tinggi, setidaknya tingkat undying, seperti bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan tanaman. Ada beberapa ras khusus yang benar-benar dapat menyatu dan menjadi satu dengan kapal. Kapal alam semesta ini jauh lebih baik daripada kapal planet gurumu. Jika apa yang aku duga tidak salah, itu dapat dianggap bahkan melampaui kapal alam semesta kelas atas. Untuk dapat memiliki kapal seperti itu di alam semesta yang luas, itu adalah orang yang berdiri di puncak keberadaan." Lo Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia mengikuti yang lain ke aula besar di kapal. Di dalam aula, tekanan tanpa bentuk menyebabkan 1000 orang jenius tidak berani bersuara. Bahkan 10 undying di dalam kapal, termasuk pria bermata merah, sedikit membungkuk. "Mari kita pergi menuju alam semesta utama." Ikan seperti kapal semesta melambaikan ekornya dan segera menghilang dari posisinya. Pria bersisi ungu melihat sekelompok pemuda pucat, beberapa bahkan jatuh ke lantai. Dari 1000 pemuda, hanya sekitar 300 dari mereka yang nyaris tidak tahan. "Aku tidak bisa melihat dengan jelas lagi." Lo Feng berjuang keras untuk menjaga matanya tetap terbuka. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, perasaan itu berlalu. Lo Feng sudah sadar penuh. Lo Feng melihat sekeliling, menemukan banyak yang tergeletak. Ekspresi mereka pucat dan beberapa bahkan memiliki air mata yang mengalir. Saat ini, kita sudah memasuki alam semesta primal.
Pria bersisi ungu itu tersenyum. Para jenius dari banyak negara di dunia semuanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Bahkan 10 undying yang datang bersama dengan Tuan Kesatria bersisi ungu ini. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka mulai melihat sekeliling. Buka bagian atasnya, kata Tuan Kesatria itu. Lo Fong mengangkat kepalanya juga dengan satu pandangan. Dia menemukan ada aura gelap mengambang di luar. Beberapa energi mengalir di atas mereka. Lo Fong merasakan ruang terbelah di kejauhan dengan benang seperti kristal yang mengalir di dalam, yang dipenuhi dengan ukiran. Bahkan 10 undying terus mendongak, sesekali menutup mata mereka untuk merenung dan kemudian membuka untuk mengamati lagi. Kapal terus bergerak maju. Mereka sering melihat ruang-ruang terpisah dan benang-benang aneh dari ukiran. Lo Fong dan sisanya mendengarkan dengan mata terbelalak saat Tuan Kesatria bersisi ungu menjelaskan. Sebentar lagi kita akan tiba di kota Primal Chaos. Kota kekacauan primal adalah tempat para peserta berlatih dan tinggal. Aku berharap bisa melihat kalian semua hidup dalam 30 tahun. Lo Fong dan yang lainnya curiga. Ingat, setelah memasuki kota Primal Chaos, pertama-tama dengarkan orang yang menerimamu. Dengarkan dengan jelas aturannya. Oh, kita sudah sampai. Pria bersisi ungu itu berkata dan kecepatan kapal mulai melambat. Perhatian semua, aku adalah penerima kota Primal Chaos. Suara rendah terdengar. Seorang lelaki berjubah hitam terbang mendekat, lalu berhenti dan tersenyum. Kapalnya dipenuhi dengan sisi hijau. Kota ini disebut kota Primal Chaos. Sekarang ini diatur oleh perusahaan alam semesta virtual, UH Dojo, Universe Bank, Universe Galaxy Bank, dan Universe Mercenaries. Ikuti aku. Si penerima tersenyum dan terbang. 1000 orang terbang ke bawah dan mendarat di jalan-jalan kota. Mereka bajingan dari perusahaan alam semesta virtual. Aku mendengar bahwa di antara kumpulan perusahaan alam semesta virtual ada seseorang yang bernama Bulan. Dia tidak buruk. Di samping alam semesta terbelah, beberapa makhluk besar melayang dan mengobrol. Ada banyak makhluk absolut di dalam kota Primal Chaos. Penerima berbalik dan berkata, jangan pernah mengganggu mereka ketika mereka mempelajari hukum asal. Saat kalian mengganggu mereka, aku hanya bisa mengirim kalian keluar dari jagat raya. Kelompok itu mengangguk. Penerima segera memasuki gedung kosong di samping. Ada banyak bangunan di kota Primal Chaos. Jika pintunya berwarna putih, itu berarti tidak ada yang tinggal di sana. Penerima menunjuk ke sebuah pintu besar. Selama kalian meletakkan tangan di permukaan pintu, sistem pintu akan secara otomatis diaktifkan dan menyebabkan berubah ke abu-abu gelap. Kemudian, kalian akan menjadi pemilik gedung. Semua orang hanya bisa memiliki satu tempat tinggal. Setelah itu, dia berjalan ke balkon. Balkonnya cukup besar karena panjang dan lebarnya mendekati 100 meter. Cukup untuk menampung 1000 orang. Lo Fong melihat dengan hati-hati, tersesat di ukiran. Perhatian semua, suara penerima masuk ke pikiran semua orang. Semua jiwa mereka segera terbangun. Kota Primal Chaos memiliki banyak generasi makhluk absolut yang tak terhitung jumlahnya. Selama kemajuan mereka sesekali menggambar dan mengukir. Karenanya mereka telah meninggalkan banyak pemikiran dan studi hukum asal mereka. Jika kalian tertarik, mungkin bisa menemukan beberapa ukiran pemahaman dari beberapa pejuang tingkat Universe Night dari masa lalu. Mata sekelompok pemuda berkilau. Penerima menekankan, di dalam alam semesta primal, setiap peserta dilarang keras menghabisi peserta lainnya. Siapapun yang melakukannya akan dihukum dan dihabisi tanpa keraguan. Sekelompok pemuda mengangguk. Oke guys, sampai sini dulu dan episode ini apa ya? Dan sangat luar biasa. Pokoknya setiap episode dari Sword Star, Mimin juga terkagum-kagum ya sama sang penulis teman-teman. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan.